Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep makanan pembuka ya. Ini pas banget jika dijadikan sebagai ide jualan. Namanya dessert Thailand. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Untuk membuat dessert ini aku membutuhkan 200 gram sagu mutiara putih ya. Ini aku menggunakan sagu Thailand. Kemudian bagi menjadi 4 bagian, lalu rendam dengan air sebanyak 500 ml ya, yang dibagi menjadi 4. Lalu setelah itu akan aku tambahkan dengan pewarna makanan, yaitu warna hijau, kuning, merah, serta biru. Nah, aduk hingga tercampur rata untuk semua pewarnanya dan biarkan direndam seperti ini kurang lebih sampai 10 hingga 15 menitan aja. Jika sudah direndam selama 15 menit, kemudian tiriskan seperti ini ya. Lalu setelah itu di sini aku akan tambahkan masing-masing dengan 1 sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh garam ke dalam masing-masing warnanya. Lalu aduk hingga tercampur rata. Oke, setelah semuanya dicampur atau diaduk hingga tercampur rata, lalu akan aku sisihkan terlebih dahulu ya. Di sini kemudian akan aku siapkan bahan yang lainnya. Akan aku siapkan ada 200 ml santan. Ini aku masukkan ke dalam panci. Jadi masak ya dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil aja. Selanjutnya tambahkan ada 3 sendok makan gula pasir. Lalu setelah itu juga akan aku tambahkan dengan garam ya. Untuk garamnya ini kurang lebih 1 sendok makan. Lalu juga vanili bubuk secukupnya. Kemudian siapkan juga 2 sendok makan maizena plus 1/4 gelas air. Ini fungsinya nanti untuk mengentalkan. Oke, selanjutnya masak ya untuk santan ini hingga mendidih. Jangan lupa harus sering diaduk supaya santan ini tidak pecah, menggunakan api yang sedang cenderung kecil aja. Nah, kalau sudah mendidih, kemudian masukkan larutan maizena ke dalamnya, lalu masak lagi hingga meletup-letup. Setelah mendidih dan meletup-letup, kemudian matikan api kompornya. Oke, selanjutnya aku siapkan cetakan untuk kue talam. Ini sudah aku olesi tipis-tipis menggunakan minyak goreng. Lalu masukkan kurang lebih 1 sampai 1,5 sendok makan ya untuk sagu mutiaranya. Lalu agak dipadatkan, ditekan sedikit ya supaya padat, lalu berikan cekungan di bagian tengahnya dengan menggunakan ujung jari. Nah, itu nanti untuk cekungannya akan aku berikan topping yang santan kita bikin tadi.
Oke, lakukan hingga semuanya selesai ya. Jadi dipadatkan supaya saat dibentuk cekungan itu tidak pada apa ya istilahnya, biar merekat gitu untuk sagu mutiaranya. Oke, selanjutnya ini akan aku kukus terlebih dahulu ya untuk sagu mutiaranya. Kurang lebih di sini untuk mengukusnya selama 10 menitan dengan ditutup rapat menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Lalu jangan lupa untuk tutup pancinya tetap dialasi menggunakan lap atau serbet. Setelah 10 menit kemudian angkat ya untuk tutupnya, kemudian tuang adonan putih atau santan tadi, semprotkan tepat di cekungan. Lakukan hingga semuanya selesai. Jadi hati-hati kalau aku saat menuang atau menyemprotkan santan ini, aku matikan ya apinya supaya kita tidak terkena uap panasnya. Oke, setelah semuanya disemprotkan dengan fla santan atau adonan santan, kemudian akan aku kukus kembali selama kurang lebih 15 menit. Dan ini hasilnya setelah 15 menit ya, sudah matang. Lalu angkat dan biarkan hingga benar-benar dingin. Nanti setelah dingin akan kita keluarkan dari cetakannya. Jadi untuk rasa daripada dessert Thailand ini ada gurih-gurih manisnya ya. Dan untuk teksturnya ini tetap lembut ya hasilnya. Jadi ini di suhu ruangan, snack yang aku bikin ini bisa bertahan sampai maksimal 2 hari aja. Dan seperti ini jika sudah dikeluarkan dari cetakannya. Sangat imut banget, lucu dan juga unik, tentunya belum banyak yang jual juga. Jadi tetap ya untuk adonan santan di tengah itu tidak yang lumer, tapi tetap menyatu dengan sagu mutiaranya, jadi tidak rawan melebar. Nah, buat kalian ini bisa kalian jual kisaran di 2.500 sampai 3.000 rupiah aja. Nah, kalian juga bisa masukkan ke dalam cup mika seperti ini. Tapi untuk lebih jelasnya ya, untuk harga jualnya kalian bisa hitung dari modal awal yang kalian keluarkan. Nah, jika kalian bertanya di mana untuk membeli sagu mutiara Thailand, silahkan aja kalian beli di toko bahan kue atau bisa juga kalian kunjungi ke TikTok Rosita Susi ya. Nanti di sana ada tersedia di etalase dan kalian bisa lihat ya. Untuk tekstur daripada dessert yang aku bikin ini sangat kenyal dan juga lentur. Ini rasanya enak, jadi kalau dimakan itu bikin adem di perut. Ini pas banget ya jika disantap saat bulan-bulan Ramadan seperti ini sebagai hidangan pembuka untuk berbuka puasa tentunya. Nah, seperti ini tampilan di bagian tengahnya. Oke, buat sahabat aku semua di rumah yang ingin mempraktekkan, jangan ada bahan yang di skip ya, jadi ikuti step by stepnya seperti yang aku bagikan. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bongkar snack untuk ide jualan ya yang tahan 1 mingguan. Padahal biasanya seperti ini tahannya hanya sebentar ya, tapi kue wingko yang aku bikin ini bisa bertahan 5 sampai 7 harian. Nah, seperti apa proses pembuatan kue wingko awet tahan lama tanpa bahan pengembang ataupun pengawet? Silahkan simak video sampai selesai. Oke, pertama aku akan pecahkan telur ya, lalu letakkan di wadah. Ini aku menggunakan 1 butir telur, lalu tambahkan 180 gram gula pasir, kemudian kocok lepas aja hingga gulanya ini tercampur dengan telurnya ya.
Lalu masukkan untuk vanili kurang lebih setengah sendok teh supaya nanti harum ya hasil wingko yang kita bikin. Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh garam. Aduk kembali hingga tercampur rata, kurang lebih 3-5 menitan hingga agak sedikit mengembang seperti ini. Oke, kemudian masukkan 150 gram kelapa parut ya, dan juga 250 gram tepung ketan. Nah, ini untuk kelapa parutnya pilih yang setengah tua. Kemudian setelah itu akan aku aduk menggunakan spatula aja dengan ditambahkan 150 gram santan ya, untuk memasukkan santannya sedikit demi sedikit, kemudian diaduk supaya nanti kita bisa mengukur ya, jangan sampai terlalu terlalu cair. Jadi untuk ukuran 250 gram tepung ketan itu pas aku menggunakan ukuran santan 150 ml. Oke, ini akan aku aduk hingga tercampur rata dan teksturnya seperti ini. Kemudian terakhir masukkan 30 gram margarin cair. Nah, aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, aku siapkan loyang berukuran 20 x 20 cm yang sudah aku alasi dengan kertas baking paper. Kemudian bagian permukaan kertas baking paper olesi dengan menggunakan minyak sayur. Oke, ini akan aku tuang semuanya ke dalam loyang. Kemudian akan aku kukus ya. Untuk pengukusnya pastikan airnya sudah mendidih. Nah, ini hentak-hentakan supaya udara yang terjebak itu bisa keluar. Kemudian kukus selama 20 menit menggunakan api yang sedang cenderung kecil, kemudian tutup panci berikan alas serbet. Oke, kemudian untuk olesan aku siapkan 1 butir kuning telur dan setengah sendok teh susu kental manis ya. Ini akan aku campur jadi satu seperti ini. Dan setelah 20 menit kita kukus untuk adonan tadi, kemudian kita keluarkan dari pengukus dan olesi ya bagian permukaannya dengan menggunakan kuning telur dan taburi dengan biji wijen putih secukupnya. Nah, proses selanjutnya akan kita panggang atau kita oven. Jadi untuk ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan dimasukkan. Jadi ini memang prosesnya 2 kali ya, supaya tidak cepat basi. Memang harus dikukus terlebih dahulu supaya santan dan juga kelapa parutnya itu bisa matang sempurna. Oke, kemudian oven selama 30 menit menggunakan api atas bawah suhu 180 derajat Celcius. Dan setelah matang seperti ini, kita tunggu atau kita biarkan dingin. Baru setelah dingin dikeluarkan dari cetakan dan juga diambil ya atau dibuang kertas baking papernya atau kertas panggangnya. Nah, ini sudah aku ambil ya untuk kertas panggangnya. Jadi ini bagian bawah dan ini bagian atas. Kemudian kalau sudah benar-benar dingin lalu aku akan potong-potong. Nah, ini akan aku bagi menjadi beberapa potongan. Lalu nanti per potongannya akan aku masukkan ke dalam plastik OPP. Untuk tampilannya di bagian permukaan atas dan bawahnya itu garing ya, tapi di bagian dalamnya tetap lembut dan juga legit tentunya. Oke, kemudian masukkan ke dalam plastik OPP yang berukuran 8 x 12 cm. Lalu di bagian atasnya bisa ditambahkan stiker sebagai pemanis. Pastikan sudah benar-benar dingin ya supaya nanti kue wingko kita ini bisa bertahan lama. Kalau
masih dalam keadaan dingin sudah dikasih atau diberikan bungkus, nanti takutnya akan cepat berjamur. Nah, kue wingko yang aku bikin ini bisa bertahan 5-7 hari ya. Jadi ini pas banget jika kalian jadikan sebagai ide jualan maupun mungkin snack untuk acara-acara tertentu ya. Nah, untuk satu resep yang aku bagikan ini aku potong-potong dan menjadi 16 potong ya, dan untuk harga jualnya nanti kalian hitung ya dari modal awal yang kalian keluarkan dan perkiraan dari aku. Untuk per potongnya bisa dijual 2.000 sampai 3.000 rupiah, atau juga kalian bisa jual ya tanpa dipotong dalam keadaan utuh, nanti dimasukkan ke dalam dus juga bisa. Nah, ini aku coba satu supaya kalian bisa lihat ya. Ini tampilan di bagian tengahnya seperti ini. Ini cantik banget, teksturnya juga lembut dan juga kering di bagian permukaannya. Manisnya pas, gurihnya juga oke. Nah, kalian wajib ya untuk mencoba resep kue wingko yang bisa tahan lama tanpa bahan pengembang maupun bahan pengawet apapun. Jadi kalian harus perhatikan tipsnya, harus dikukus terlebih dahulu supaya santan dan juga kelapa parutnya itu bisa benar-benar bertahan matang sehingga bisa bertahan lama. Nah, ini kalian bisa kemas juga, dimasukkan ke dalam dus seperti ini. Lalu dijual ya, dijadikan sebagai ide jualan hantaran, atau mungkin juga bisa dijadikan sebagai hantaran saat kita berkunjung ke saudara ataupun teman tentunya. Tentunya akan cantik jika kita berikan ke dalam wadah yang cantik juga, walaupun ini bahan sederhana dan cara buatnya juga simple, tapi jika kita kemas dengan cantik tentunya akan lebih menarik snack yang kita bikin ini. Nah, demikian tadi cara membuat kue wingko babat homemade yang tahan lama walaupun kita tanpa menggunakan tambahan bahan pengembang maupun pengawet apapun ya. Dan sekali lagi ini di suhu ruangan bisa bertahan sampai 5-7 harian. Jadi ini pas ya jika kalian jadikan sebagai ide jualan tentunya. Dan jika dikemas cantik tentunya juga akan lebih menarik. Oke, demikian tadi saja. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.